Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa dengan NIM 2111095 dari kelas PAI 3D dengan mata kuliah Psikologi Belajar Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Ibu Miska Zulfah, SPDI, MA. Di video ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan dan aliran-aliran psikologi belajar pendidikan agama Islam. Sejarah perkembangan psikologi belajar pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu periode pra-berdirinya psikologi. Nah, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang memiliki arti psiki yang artinya jiwa, sedangkan logos yang berarti ilmu, sehingga diartikan keilmuan yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Nah, psikologi itu bersifat abstrak. Akan tetapi, sifat ini memiliki batasan pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa seseorang. Sifat itu berupa tingkah laku atau proses melakukan suatu kegiatan. Sehingga psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses kejiwaan manusia. Selanjutnya, psikologi sebagai ilmu otonom. Psikologi erat hubungannya dengan ilmu lain. Maka, perkembangan psikologi itu sendiri terus mengalami peningkatan dari abad ke abad sehingga psikologi dikukuhkan sebagai ilmu yang berdiri sendiri atau otonom oleh Wilhelm Wundt dengan didirikannya laboratorium psikologi pertama di dunia di Leipzig pada tahun 1979. Perkembangan psikologi modern. Terbentuknya psikologi modern itu tidak terlepas dari pengaruh para tokoh-tokoh psikologi di masa lalu. Aliran modern yang muncul pada perkembangan psikologi itu adalah strukturalisme. Aliran-aliran psikologi belajar pendidikan agama Islam. Nah, melalui beberapa tahap, akhirnya psikologi lambat laun para ahli psikologi mengembangkan sistematika dan metodenya sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, timbul apa yang disebut aliran-aliran dalam psikologi sejak zaman dahulu. Nah, aliran-aliran dalam satu bidang ilmu itu sangat penting artinya, yaitu untuk membina semangat para ahli dalam berkompetensi menemukan kebenaran. Dan tak kalah pentingnya dengan adanya aliran-aliran ini, para ahli dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Aliran behavioristik. Aliran behavioristik dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, menurut Waston, stimulus dan respon tersebut harus terbentuk dari tingkah laku yang bisa diamati, sedangkan menurut Skinner, itu menggunakan perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatu menjadi rumit. Sebab alat itu akhirnya juga harus dijelaskan lagi. Nih, misalnya, apabila dikatakan bahwa seorang siswa ini mengalami frustasi, akan menuntut perlu dijelaskan apa itu frustasi. Nah, penjelasan tentang frustasi ini kemungkinan besar akan memerlukan penjelasan lain dan seterusnya. Contoh interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus itu guru dan responnya itu adalah seorang murid. Nah, ketika guru tersebut menjelaskan tentang rukun Islam, nah kemudian guru tersebut melemparkan pertanyaan yaitu tentang ada berapa sih rukun Islam itu kepada seorang murid. Nah, kemudian dengan spontan murid tersebut langsung bilang, saya bisa menjawab pertanyaan ibu. Nah, itu sudah terjadi interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua ada aliran kognitivistik. Nah, menurut aliran ini, belajar itu tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Namun, lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut Brunner, ialah suatu proses pembelajaran akan sangat baik dengan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Contohnya yaitu seorang guru memberikan soal kepada muridnya tentang 3 kali 4 itu berapa sih?
Kemudian si A menjawab 12, sedangkan si B menjawab 7. Nah, kemudian untuk tidak ada terjadinya perdebatan, nah guru tersebut memberikan solusi, yaitu dengan cara menjabarkan bagaimana sih hasil yang benar. Yang terakhir itu ada aliran humanistik. Nah, aliran humanistik ini yaitu proses memanusiakan manusia. Individu menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Nah, aliran humanistik ini memfokuskan diri pada kemampuan manusia untuk berpikir secara sadar dan rasional dalam mengendalikan hasrat biologisnya guna meraih prestasi maksimal. Nah, menurut Maslow, aliran humanistik ini menekankan motivasi untuk mengembangkan potensi penuh seseorang. Contohnya yaitu seorang guru melemparkan sebuah pertanyaan, yaitu tentang ada berapa sih rukun Islam. Kemudian guru tersebut bilang, kalau ada yang bisa menjawab, ibu akan memberikan sebuah coklat. Otomatis anak tersebut akan berlomba-lomba untuk menjawab soal tersebut untuk mendapatkan sebuah coklat. Sekian video pembahasan dari saya. Semoga video tersebut dapat menambah ilmu baru bagi kita semua. Baiklah, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.